ternyata di sini untuk TIP 41-nya setelah saya cek lebih lanjut di sini tuh dia masih normal ya teman-teman. Dan di sini lagi ada komponen transistor MPSA 92 kalau nggak salah ya teman-teman tadi. MPSA 92 di sini saya kira short. Ternyata setelah saya ukur lebih lanjut, lebih teliti ternyata masih normal ya teman-teman. Nah, ternyata di sini tadi perlu disolder ulang ya teman-teman. Untuk tegangan yang minus 15 volt, tegangan minus 15 atau 12 volt yang hilang ternyata hanya perlu disolder ulang pada bagian diode zener. Nah, di sini ada diode zener ya teman-teman. Saya akan perlihatkan sebentar, bisa terlihat nggak teman-teman? Nah, di sini saya akan perlihatkan dulu untuk tegangan pada ini ya, power supply pada mixer ini. Nah, oke, langsung saja teman-teman. Nah, di sini untuk terminal pada bagian tegangan berada di sini. Nah, di sini tadi sudah saya lihat, di sini ada ground, di sini ada tegangan 9 volt plus, di sini ada tegangan plus 15 volt, di sini ada tegangan min 15 volt. Nah, di sini ada tegangan plus 48 volt ya teman-teman. Oke, di sini untuk power supply-nya sudah saya tancapin ke listrik, kita tinggal on kan skakelnya ya teman-teman. Sebentar, kita cek dulu, jangan sampai ada yang konslet atau jangan sampai ada yang terhubung satu sama lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, kita lihat untuk pada bagian tegangannya ya teman-teman. Saya menggunakan AVO analog kali DC 10 volt. Oke, di sini untuk tegangan minusnya di sini untuk tegangan minus 15 volt sudah mentok ya teman-teman. Nah, di sini untuk skala DC voltnya 10 sudah mentok. Nah, di sini untuk kita naikkan lagi untuk DC 50. Nah, karena kan AVO saya sedikit error, di situ sudah muncul tegangan ya teman-teman. Nah, kita pindah lagi ke tegangan positif. Nah, kita rubah dulu untuk probe positif dan negatifnya untuk mengetahui tegangan positif. Oke, sebelahnya kita lihat untuk AVO-nya ya teman-teman. Nah, di situ sudah muncul tegangan kurang lebih 15 volt DC. Oke, kita kecilkan lagi. Nah, sudah mentok ya teman-teman. Nah, ini untuk sebelahnya lagi tegangan 9 volt DC. Nah, di sini juga sudah muncul. Untuk tegangan 48 volt, di sini harus kita nyalakan dulu tombolnya. Coba di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada skakel. Nah, coba ini sudah saya nyalain. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan. Nah, di situ ada tegangan besar, kurang lebih di situ 48 volt ya. Di sini kali 50 VDC. Oke, karena AVO saya sedikit error juga jadinya mentoknya segitu ya teman-teman. Oke, yang terpenting di sini sudah muncul tegangan-tegangan pada power supply mixer ini ya teman-teman. Kita off kan terlebih dahulu. Kita cabut supaya aman. Nah, oke teman-teman, untuk sekarang sudah muncul tegangan, kita langsung saja soketnya disambung kepada bagian ini master mixernya. Dan di sini yang PCB gosong kemarin, sebentar. Nah, di sini ada PCB yang gosong kemarin sudah saya ganti ya teman-teman. Sudah saya perbaiki. Untuk keramiknya saya menggunakan 104. Oke, saya lanjut dulu perbaikan, semoga bisa langsung normal ya. Di sini tinggal merakit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Di sini sudah saya rakit ya teman-teman. Belum saya rakit total. Di sini masih saya tancapin seperti ini biar nanti enak untuk mencobanya ya teman-teman. Oke, saya coba untuk nyalakan ya teman-teman. Nah, semoga saja masih bisa. Akan tetapi untuk saya belum berani menyambung ke
panel yang ke channel selanjutnya ya, yang ke channel 1 2 3 sampai 8. Ini masih saya lepas. Coba saya akan cek tegangan plus 15 sama minus 15 ya teman-teman. Di situ untuk menyuplai IC 4558. Oke teman-teman, kita tinggal pencet skakel di bagian sini. Oke, kita lihat untuk lampu indikator biasanya menyala ya teman-teman. Nah oke, alhamdulillah lampu power sudah nyala. Oke, saatnya kita akan cek untuk tegangan. Coba saya matikan terlebih dahulu, saya lanjut lagi. Nah oke, saya akan cek tegangannya, posisi masih on. Oke, di sini saya coba selektor kasih DC 10. Nah, kalau punya teman-teman avonya normal itu sebaiknya dikali 50 ya, untuk mengetahui tegangan 15 volt itu seharusnya selektor avo analog itu dikasih ke 50 volt. Nah, dikarenakan avo analog saya sedikit rusak, di sini saya kali 10 supaya kelihatan ya untuk jarum avonya nanti. Oke teman-teman, kita cek dulu pada bagian tegangan. Nah, di sini untuk tegangan 15 volt sudah masuk ya teman-teman, plus. Oke, kita pindah untuk mengetahui tegangan negatif. Untuk tegangan negatifnya sebelah sini. Kita lihat. Nah, di sini untuk tegangan negatif sudah masuk 15 volt ya teman-teman. Nah, berarti di sini saya akan coba untuk menyambung ke channel 1 2 3 sampai 8 ya teman-teman. Karena kan di sini masih saya lepas. Nah, yang saya takutkan nanti setelah dipasang seperti ini, saya off-kan dulu. Setelah dipasang seperti ini, tegangan membandang atau tegangan naik bisa merusak semuanya ya. Di sini sudah pas 15 volt plus, 15 volt min 15 volt ya, untuk menyuplai IC 4558. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, tadi siang sudah selesai ya untuk perbaikan mixer ini teman-teman. Dan mohon maaf untuk tadi siang nggak bisa saya rekam, soalnya ada sesuatu hal yang tidak bisa saya rekam ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan memberi kesimpulan tentang apa yang saya kerjakan tadi siang ya teman-teman. Oke, di sini untuk mixer sudah jadi. Nah, akan tetapi tadi siang itu sudah saya coba ya, ternyata ada kendala di beberapa channel. Untuk channel nomor 1 dan nomor 8 itu dia aman ya teman-teman. Akan tetapi untuk channel nomor 2 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ada permasalahan, ada yang potensionya itu geruduk-geruduk, ada yang potensionya gain itu macet, ada yang potensio middle-nya itu dibuka malah keluar suara bass ya teman-teman. Nah, kan tetapi tadi siang saya ditelepon pemilik mixer ini, kalau yang itu tidak usah diperbaiki mas, yang penting ada satu channel yang berfungsi dan normal. Nah, kata pemiliknya seperti itu. Nah, dan sekarang untuk channel nomor 1 dan channel nomor 8 itu masih normal ya teman-teman. Nah, di sini untuk untuk kerusakannya sendiri, dibawa ke sini itu dia nggak bisa mengeluarkan input ya, tidak bisa mengeluarkan suara. Ini masih nyala, nah tetapi dimasukin jack mic seperti ini, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Terus dikasih input musik,
juga tidak bisa mengeluarkan suara ya teman-teman. Nah, setelah saya bongkar, saya cek pada fisik komponen, ternyata terdapat di sini kemarin ada yang terbakar bekasnya ya teman-teman. Di sini ada keramik CSMD, keramik SMD itu yang terbakar. Nah, di sini sudah saya kerok, sudah saya hilangkan untuk bekasnya terbakar pada jalur PCB, dan juga saya ganti dengan C yang besar. Ini ukurannya 104 ya teman-teman, 104, dan ternyata untuk tegangan positif itu bisa muncul ya. Untuk tegangan positif bisa muncul kisaran 12 volt, akan tetapi untuk tegangan minusnya, untuk tegangan minus 12 volt atau 15 volt itu dia drop. Nah, apa sih yang menyebabkan drop ya teman-teman? Nah, kemungkinan saya berpikir IC 4558 ini yang short ya teman-teman. Ternyata setelah saya cek lebih lanjut, dan di sini mengarah pada bagian power supply ya teman-teman. Nah, untuk mixer ini itu di sini untuk jalur tegangan minusnya ke atas, dan lalu di sini lalu mengarah ke soket ini untuk tegangannya. Lanjut lagi di sini. Nah di sini ya teman-teman. Di sini tadi sudah saya bongkar. Saya mengiranya transistor, di sini ada transistor bertipe TIP42 ini short ya teman-teman. Nah, ternyata setelah saya cek lebih lanjut, ternyata di beberapa transistor, di sini ada transistor TIP42, di sini ada transistor MPSA 92 kalau nggak salah ya teman-teman, MPSA 92, dan juga ada diode Zener, dan juga ada beberapa elko. Saya cek ternyata normal semua ya teman-teman di daerah sini. Nah, tapi kenapa kok tidak bisa mengeluarkan tegangan kurang lebih 15 volt ya, minus 15 volt. Nah, di sini muncul ya teman-teman. Nah, di sini untuk elko-nya ini, di sini untuk elko positif, dan di sini untuk elko negatif. Nah, di sini seperti CT itu ya teman-teman, CT. Nah, di sini plus 15 volt, di sini min 15 volt, di sini ground. Nah, di sini muncul 15 volt ya, kurang lebih 15 volt. Nah, lalu masuk di MPSA 92, di sini masih 12 volt, akan tetapi keluarnya transistor MPSA 92, emitornya itu dia ngedrop ya teman-teman. Jadi berapa tadi, 0, berapa volt gitu. Terus saya cek, ternyata semua komponen normal. Aduh, ini apanya ini? Terus saya berpikiran mungkin ada solderan yang renggang, akan tetapi waktu saya cek untuk solderan itu masih aman ya teman-teman. Solderan masih aman, tidak mengalami retak sama sekali untuk solderannya. Akan tetapi saya solder ulang, tetap saya solder ulang ya di bagian ini transistor MPSA, dan juga diode Zener, dan juga ini ada beberapa diode Zener juga, ada transistor. Kalau di sini transistornya TIP41 untuk menghandle tegangan positif. Kalau di sini untuk tegangan negatif. Nah, setelah saya solder ulang di sini ya teman-teman, di sini, lalu ini pokoknya yang berkaitan dengan tegangan negatif atau tegangan positif saya solder ulang, dan lalu langsung muncul tegangan minus 15 volt ya teman-teman. Dan alhamdulillah di situ sudah muncul untuk tegangan setelah disolder ulang. Lalu saya tadi tancepin ke blok master mixer ya teman-teman. Saya masukin ke blok master mixer di sini, dan alhamdulillahnya untuk tegangan plus 15 volt dan minus 15 volt itu sudah masuk di IC 4558. Dan ternyata untuk IC 4558 ini tidak mengalami short ya teman-teman, tidak mengalami konslet atau short. Nah, setelah saya pasang ke blok master mixer, saya tidak memasang dulu pada bagian channel ya teman-teman, channel 1 sampai channel 8. Nah, karena apa? Bisa jadi tegangan yang 15 volt itu kemungkinan
naik ya, saya berpikiran kemungkinan tegangan akan naik atau akan bandeng. Nah ternyata setelah saya pasang di blok master mixer untuk tegangan plus 15 dan minus 15 ternyata normal, tegangnya tidak over. Lalu saya berani menancepin ke channel 1, 2, 3 sampai 8 ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya tadi siang saya sudah sudah cek pakai power dan juga pakai musik untuk channel nomor 1 dan channel nomor 8. Alhamdulillah normal, tidak mengalami short ya teman-teman. Nah, kemungkinan ini yang bisa saya jelaskan ya teman-teman. Di sini saya akan coba cek tegangan menggunakan AVO digital. Oke. Oke teman-teman, di sini selektor kali 20 DC volt ya. Dan di sini untuk kabel negatif pada AVO saya tancapin ke ground, dan untuk tespen merah pada AVO kita tancapin ke pin tegangan plus dan pin tegangan minus nantinya ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Di sini ada tegangan, ada berapa? Di sini ada minus 17 volt DC ya teman-teman. Dan untuk sebelahnya di sini ada plus 14 volt DC, mendekati 15 volt ya teman-teman. Dan di sini sebelahnya lagi ada 9 volt DC ya teman-teman. Di sini ada tegangan 9 volt DC. Nah, untuk yang pada bagian pinggir yang sebelah kanan di sini, ini untuk tegangan plus 48 volt ya teman-teman. Nah, kita naikkan untuk selektornya dikali 200 VDC pada AVO digital. Kita lihat tegangan masih 0 ya teman-teman. Di sini untuk tegangan 48 volt kita harus mengaktifkan tombol pada bagian di sini ya. Di sini ada tombol di baliknya. Nah, di sini. Oke, kita pencet dulu. Nah, kita cek. Di sini tegangan sangat tinggi ya teman-teman. Kita harus hati-hati. Oke, ada 48 volt. Kita cek lagi pada bagian minus. Oke, minus 17 volt ya teman-teman. Kita cek lagi, pindah ke pada bagian plus. Tertera 14 volt ya teman-teman. Oke, kita turunkan lagi untuk selektornya kali 20 VDC. Kita ke channel yang 1, channel nomor 1. Nah, di sini untuk tegangannya sudah sampai di sini ya teman-teman. Di sini tegangan 15 volt, akan tetapi terbaca di AVO digital 14. Dan di sini untuk tegangan negatifnya tertera 16-17 ya teman-teman. 16 volt mendekati 15 volt. Nah, di sini untuk tegangan sudah nyampe di sini ya teman-teman. Nah, berarti tegangan sudah sampai di sini, berarti channel 1 sampai channel nomor 8 itu sudah bekerja. Nah, nanti tinggal kita off-kan dulu teman-teman, biar enggak berbahaya. Tegangannya 48 volt DC itu sangat tinggi ya teman-teman. Nah, berarti untuk tegangan sudah normal semua ya teman-teman. Oh ya, C keramik SMD yang terbakar itu ternyata adalah jalur positif ya teman-teman. Jalur positif atau jalur tegangan 15 volt plus. Nah, kita tempelkan di sini. Kita lihat untuk AVO digitalnya. Nah, itu tertera tegangan plus 14 volt. Nah, di sini. Nah, kenapa kok bisa terbakar, Mas? Nah, kemungkinan di sini ada kotoran yang bisa menyebabkan konslet ya antara ground di sini dan juga plus tegangan di jalur tegangan positif. Bisa jadi juga C pada SMD ini dia bermasalah short ya teman-teman. Itu yang menyebabkan terbakarnya keramik SMD di jalur positif dengan ground. Nah, terus setelah diganti ternyata tegangan minus yang hilang ya teman-teman. Nah, kemarin tegangan yang minus 15 volt hilang, ternyata perlu disolder ulang ya teman-teman.
di bagian transistor PSU. Transistor di sini ada transistor 42, TIP 42, TIP 41 ya teman. Oke teman-teman, berarti di sini tegangannya sudah sampai di sini. Berarti untuk channel 1 sampai channel 8 itu sudah bekerja, tidak ada yang short, tidak ada yang panas. Berarti tinggal nanti suaranya bagaimana, apakah suaranya serak ataupun gerodok-gerodok ataupun suaranya hanya ngebass ya. Suaranya ya tinggal suaranya teman-teman. Akan tetapi untuk pemilik mixer ini yang penting ada satu channel yang berfungsi, itu sudah cukup mas, nggak usah yang lain, nggak usah diperbaiki. Nah kata si pemilik seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini sudah saya sudahi dulu untuk perbaikan mixer ini karena sudah tegangan sudah ada, juga channel nomor 1 dan channel nomor 8 sudah normal ya teman-teman. Oke, saya lepas dulu, saya off kan. Oh iya, saya lupa, saya off kan dulu. Kita lihat untuk pada bagian channel apa itu, lampu indikator masih menyala, kita off kan dulu. Nah, sip. Oke teman-teman, saya akhiri dulu untuk perbaikan mixer ini. Ini tinggal menutup casing pada bagian belakang dan besok saya akan kabari si pemiliknya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu, saya akhiri dulu untuk perbaikan mixer ini. Semoga bermanfaat apa yang telah saya jelaskan ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensupport channel saya, mensubscribe channel saya, menonton video-video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Kita di sini saya juga masih belajar tentang dunia elektronik. Oke, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.